Nestlist YouTube channel. Pada yang kali ini saya akan membawakan judul yaitu streaming media pribadi dengan Flex. Eh, kita semua pasti punya lah media di laptop atau hard disk, entah itu dalam bentuk foto, video, atau musik yang mungkin berada di folder-folder yang entah di mana. Nah, dengan adanya Flex ini, dia bisa membantu kita dalam menata itu semua dan kita bisa mengaksesnya di berbagai perangkat. Jadi, sebenarnya apa itu Flex? Flex sendiri adalah aplikasi yang punya dua peran. Jadi yang pertama sebagai media server, lalu yang kedua sebagai media player. Yang bikin nyaman dan praktis adalah kita bisa akses semua media kita tersebut dari berbagai perangkat seperti PC, HP, dan laptop. Gimana dengan cara kerja Flex itu sendiri? Kalau biasanya kita putar film langsung dari folder atau USB, Flex ini agak beda karena dia ada semacam sistem server dan client gitu, di mana ada satu perangkat yang bertindak sebagai server dan lainnya sebagai klien. Server ini yang menyimpan dan menyajikan uh, media yang akan kita konsum di klien. Kalau kita lihat di diagram bagian tengah ini, ada namanya Flex Media Server. Di sini yang saya bilang tadi, semua media pribadi kita disimpan dan di manage. Flex Media Server ini bisa dijalankan di PC, NAS storage, ataupun mini PC seperti Raspberry Pi. Media yang kita bisa simpan juga beragam. Ada movie, TV show, video pribadi, musik, dan foto. Nah, kita bisa mengakses media-media ini dari berbagai perangkat seperti HP, tablet, smart TV. Bahkan saya pernah lihat ada orang akses Flex ini lewat Xbox karena TV-nya belum support. Jadi bahkan konsol pun bisa digunakan sebagai klien. Eh, Cara kerja aksesnya bukan copy file dari server ke klien, tapi lebih eh, sama seperti stream Netflix, tapi alih-alih stream ke jaringan Netflix, kita nge-stream ke jaringan kita sendiri, ke jaringan server itu berada. Kalau di rumah, cukup dengan pakai WiFi yang connect ke satu jaringan yang sama. Sebetulnya Flex juga bisa diakses dari luar rumah dengan apa via internet. Dengan catatan kita perlu aktifkan namanya uh, remote access. Cuman sayangnya sejak bulan lalu fitur ini jadi fitur berbayar. Tapi selama kita cuma akses dari lokal harusnya nggak jadi. Untuk kegunaan umum dan user interface seperti apa, yang utama tentu udah untuk streaming video, film dan serial yang berasal dari koleksi kita pribadi. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Dari pelayanan streaming lainnya, bisa di paling atas tuh ada bagian continue watching, jadi kita bisa lanjut tonton beberapa video yang udah pernah kita tonton tapi belum selesai. Kemudian di bawahnya ada beberapa film atau video yang dari kita tambahkan sendiri. Gitu. Kalau kita klik salah satu judul, kita bisa lihat berbagai info tentang judul tersebut, seperti sinopsisnya, aktornya siapa, sutradaranya, ratingnya berapa, bahkan trailernya juga bisa diputar langsung di Plex juga udah support pemutaran musik, bisa dari koleksi lama yang kita rip dari CD atau kaset misalkan, atau file MP3 yang pernah kita beli. Yang terakhir, Plex juga bisa menyimpan dan menampilkan foto. Cuman kayaknya belum banyak yang pakai sih untuk use case dua ini, karena masih banyak alternatif yang lebih bagus gitu. Cuman enaknya karena udah support tiga media ini, video, foto, dan musik, jadi semua bisa disimpan dan diputar lewat satu aplikasi aja, nggak perlu install banyak aplikasi. Kemudian kalau Netflix atau layanan siap stream lainnya, itu kan kontennya dari mereka ya. Kalau Plex ini kita harus menyediakan kontennya sendiri. Nah, dari mana sumber konten-konten tersebut atau media tersebut? Kalau film dan serial TV misalkan, kita bisa rip dari Blu-ray
atau DVD yang dulu pernah kita punya, atau kita bisa beli film digital. Uh, Intinya konten tetap dari koleksi pribadi, bukan streaming dari internet gitu ya. Sebetulnya di Plex ini ada juga sih beberapa kayak film atau TV show yang bisa kita stream dari jaringan si Plex, termasuk yang saya perlihatkan di slide sebelumnya, itu bisa ditonton kapan aja dan gratis. Dan itu juga ada semacam live TV, cuman sepertinya channelnya kurang menarik, tapi banyak sih. Terus buat yang punya CD atau koleksi file MP3 bisa ditaruh ke Plex juga. Mungkin ada koleksi lagu lama atau lagu-lagu on rock yang nggak ada di Spotify Indonesia, bisa dimasukin ke Plex. Terus kenapa Plex sebagai alternatif? Kalau kita lihat sekarang ini makin banyak aplikasi streaming berbayar, yang artinya makin banyak juga yang perlu kita keluarkan untuk keep up untuk itu semua gitu ya. Kemudian kalau kita lihat grafik di kanan, ini setiap beberapa tahun harga subscription punya tren yang naik, dan ini baru Spotify dan Netflix saja, belum yang lain. Nah, dengan adanya Plex sebagai alternatif, ya harapan kita bisa lebih berjaga jaga atau lebih mindful dalam memilih konten-konten apa aja yang sebenarnya ingin kita tonton gitu. Kemudian alasan lain dari sisi Plex adalah dia bisa dipakai gratis tanpa biaya langganan. Sebenarnya ada fitur premium, tapi untuk kebutuhan dasar dan kalau akses secara lokal harusnya udah cukup banget. Kemudian karena Plex di stream lewat jaringan lokal, konten kita sendiri internet yang cepat banget. Kemudian setupnya pun simpel, nggak ribet, atau nggak kepake mau dijadiin sebagai server pun juga bisa untuk kebutuhan dasar. Dengan adanya Plex, kan berarti kita harus meninggalkan layanan streaming ya. Tapi pada akhirnya setiap aplikasi pasti punya kelebihannya masing-masing. Yang penting kita tahu ada alternatif lain, sehingga kita bisa pilih sesuai kebutuhan kita. Kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Kak Rizky atas materi yang dibawakan. Izinkan saya bertanya, menurut Kak Rizky, apa sih yang membedakan atau mungkin keunggulan Plex dibanding platform streaming media pribadi lainnya seperti Jellyfin ataupun MB? Terima kasih. Ya, thank you untuk pertanyaannya. Kalau MB dan Jellyfin, saya pribadi belum pernah coba. Cuman dari yang saya baca di internet, Plex itu lebih straightforward dalam setupnya. Terus sepertinya yang ada layanan uh, movies on demand atau live TV baru ada di Plex gitu. Ini itu aja. Thank you.